Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan membahas salah satu karakter yang bisa dibilang heroin sekaligus villain utama yang ada dalam cerita Chainsaw Man. Dan pastinya salah satu top list waifu kalian juga, yakni Makima. Oke lah, gak perlu banyak bacot, langsung saja kita ke pembahasannya. Makima merupakan sosok pemburu iblis berpangkat tinggi yang di awal kemunculannya secara kebetulan langsung bertatap muka dengan Denji. Di mana saat itu Denji yang kehilangan kendali ketika baru saja pertama kali berubah menjadi hybrid Chainsaw Man diselamatkan oleh Makima. Dari kejadian itu, Makima pun mengangkat Denji sebagai hewan peliharaan, sekaligus memasukkannya menjadi salah satu bagian dari pemburu iblis. Nah, walaupun kedudukannya sebagai pemburu iblis tidak pernah secara gamblang dijelaskan, namun bisa diasumsikan kedudukan Makima sebagai pemburu iblis resmi Jepang sangatlah tinggi. Mengingat selain selalu memerintah pemburu iblis lain, Makima sendiri merupakan satu-satunya pemburu iblis yang diperlihatkan punya kedekatan dan secara langsung menerima perintah dari para petinggi Jepang. Seiring berjalannya cerita, Makima juga mendapat tanggung jawab untuk memimpin pemburu iblis divisi khusus 4. Sebuah divisi pemburu iblis yang sebagian besar anggotanya bukan manusia, alias kebanyakan dari mereka adalah devil. Sampai pada akhirnya mendekati penghujung cerita, identitas Makima yang sebenarnya pun terungkap, bahwa ternyata Makima ini merupakan control devil, atau iblis kontrol. Iblis perwujudan dari ketakutan orang-orang terhadap konsep kontrol, pengendalian, ataupun penaklukan. Dan tidak seperti kebanyakan devil lain yang memiliki wujud layaknya monster, Makima sendiri adalah satu dari sedikit devil yang memiliki wujud seperti manusia, yang menandakan kalau Makima tidak membenci dan bahkan bisa bersahabat dengan manusia. Nah, dari segi penampilan, Makima ini bisa dikatakan sebagai sosok wanita yang sangat mempesona, sangat menarik perhatian. Berwajah cantik dengan rambut merah panjang yang selalu dikepang, matanya yang kuning berpola cincin unik, dan tentunya bodinya yang wah. Ya, gak perlu gue jelasin panjang lebar, kalian pasti paham lah. Makanya tidak sedikit karakter yang terpikat oleh pesonanya Makima. Salah satunya adalah Denji. Dan pastinya kalian juga. Lalu untuk kepribadiannya sendiri sebagai pemburu iblis, Makima ini ditampakkan sebagai sosok yang kalem, berwibawa. Dia tuh kayak punya semacam aura pemimpin yang cukup misterius gitulah. Dan juga perhatian, khususnya kepada Denji. Karena di beberapa momen setelah Denji mengalami kejadian buruk, pastinya Makima akan selalu bisa membuat Denji kembali bersemangat lagi. Namun sayangnya itu semua cuma kedok untuk menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Makima sebenarnya adalah sosok yang sangat licik, manipulatif, penuh tipu daya, dingin, dan juga sangat kejam. Mengingat Makima adalah control devil, jadi gak heran ya kalau dia ini manipulatif. Tak jarang Makima menggunakan pesona penampilan yang dia miliki untuk menipu dan memanfaatkan orang lain. Selain itu, Makima ini benar-benar sangat kejam dan juga dingin. Di awal pertemuannya dengan Denji saja, Makima mengancam akan memusnahkan Denji jika Denji tidak menuruti apa perintahnya. Makima juga memperlakukan Denji layaknya iblis pada umumnya. Dan bahkan setelah banyak perbuatan kejam yang telah dilakukannya, Makima selalu memasang ekspresi kalem, ekspresi santai, kayak bener-bener berdarah dingin banget kan? Oke, berikutnya gue akan membahas soal kemampuannya. Buat kalian yang udah baca manga Chainsaw Man sampai tamat, pastinya udah tahu seberapa ngerinya Makima. Sumpah dari awal sampai akhir manga Chainsaw Man part yang ke-1, Makima ini jadi sosok devil yang overpower banget. Ya mungkin Makima ini bisa dimasukkan ke dalam top 3 devil terkuat yang ada di Chainsaw Man. Tak hanya sangat kuat, Makima juga mempunyai berbagai macam kemampuan spesial. Yang umumnya devil biasa punya 1 atau 2 kemampuan spesial, Makima ini punya lebih dari itu. Bejibun banget asli. Maka dari itu langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, sesuai dengan nama devilnya, Makima bisa mengontrol ataupun mengendalikan makhluk lain yang Makima anggap punya derajat lebih rendah dari dirinya. Ya entah itu pada manusia, devil, fin, hybrid, hewan, ataupun bahkan makhluk yang sudah mati sekalipun dapat Makima kendalikan. Untuk cara kerja dari kemampuan ini juga cukup simpel. Makima hanya perlu memerintah makhluk yang akan dikontrolnya. Dan ya setelah makhluk tersebut ada di bawah kendalinya, Makima juga bisa sesuka hati merubah ataupun memanipulasi ingatan mereka.
Hanya dengan kemampuan ini saja, Makima sudah mendapat banyak sekali benefit ataupun keuntungan. Di antaranya dia bisa memaksa orang lain untuk membuat kontrak dengan dirinya sendiri atau devil lain, bisa menggunakan kemampuan devil yang ada di bawah kendalinya, bisa mengkombinasikan kemampuan devil yang ada di bawah kendalinya, bisa membuat pasukan dengan beberapa devilnya, dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak lagi potensi dari kemampuan ini. Cuma sejauh ini hanya segitu saja yang pernah diperlihatkan di manga Chainsaw Man. Next, kemampuan psikis atau bahasa sederhananya kemampuan membunuh tanpa menyentuh. Ya saking OP-nya Makima, dia bahkan bisa menumbangkan lawannya tanpa harus repot-repot adu jotos dengan lawannya. Kemampuan psikisnya ini punya dua macam tipe jarak dekat sampai menengah dan juga tipe jarak jauh. Pertama, penggunaan tipe jarak dekat sampai menengah. Untuk di jarak ini, Makima punya beberapa variasi serangan. Seperti hanya dengan menatap target korbannya saja, maka si korban bakalan tumbang karena mengalami kerusakan organ di dalam tubuhnya. Lalu Makima juga bisa menggunakan kemampuan ini dengan menunjuk korban menggunakan telunjuknya. Yang saking kuatnya dampak dari serangan ini, perut si korban pun bakalan bolong. FYI aja, serangan menunjuk lawan ini terinspirasi dari serial Inuyashiki. Makima juga bisa mengkombinasikan kemampuan ini dengan pedang, sehingga membuatnya bisa menebas musuh dari jarak jauh. Kedua, penggunaan tipe jarak jauh. Untuk menggunakan kemampuan psikis di jarak ini terbilang agak ribet, karena diperlukan beberapa syarat, diantaranya kuil dengan lokasi yang tinggi, nama target, dan juga tumbal manusia. Jika semua syarat barusan sudah terpenuhi, barulah Makima bisa menggunakan kemampuannya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri mirip-mirip kayak ritual santet. Pertama, Makima akan menyuruh semua orang yang ada di area ritualnya untuk memakai penutup mata. Setelah itu, Makima akan membentuk semacam simbol dengan tangannya dan menyuruh si tumbal yang sudah disiapkan untuk menyebutkan nama dari target yang akan menjadi korban. Dan begitu si tumbal selesai menyebutkan nama targetnya, maka targetnya tersebut akan meledak tanpa menyisakan apapun kecuali pakaian mereka. Sedangkan si tumbal akan mati begitu saja. Next, kekuatan fisik di atas rata-rata dan skill hand-to-hand combat. Ya, meskipun dari dua kemampuan tadi menunjukkan kalau Makima ini adalah tipikal iblis yang bertarung menjaga jarak, akan tetapi skill adu jotos Makima juga tidak bisa dianggap remeh. Kemampuannya ini hanya pernah sekali diperlihatkan saat final battle dengan Chainsaw Man. Saat itu pertarungan berjalan dengan sangat brutal dan penuh dengan darah. Dan yang gilanya, walaupun hanya dengan tangan kosong, Makima berhasil mengalahkan Chainsaw Man. Ya meski saat itu Chainsaw sendiri tidak berada dalam kondisi primanya. Namun mengalahkan devil sekelas Chainsaw dengan tangan kosong itu gokil banget sih. Selanjutnya, Makima dapat meminjam indera pendengaran dari makhluk lain. Untuk lebih spesifiknya dari beberapa hewan seperti tikus, burung, dan ya, beberapa makhluk rendah lainnya yang ada di seluruh dunia. Yap, benar. Radius dari kemampuannya ini benar-benar seluas bumi yang bulat ini. Dengan kemampuannya ini, Makima dapat mengetahui informasi apa saja yang ada di bumi. Tentunya kemampuan yang sangat OP parah. Karena Makima ini dapat dengan mudah mengetahui keberadaan musuh-musuhnya, apa yang direncanakan oleh musuhnya, jadi gak perlu repot-repot bayar mata-mata lagi. Dan ya, lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah yang bisa dilakukan dengan kemampuannya ini. Tapi kemampuannya ini bukan tanpa kelemahan. Ada beberapa cara untuk menggocek kemampuannya ini. Di antaranya melakukan komunikasi secara tulisan atau lewat buku, dan juga bisa dengan melakukan komunikasi di tempat tertutup yang terhindar dan jauh dari hewan-hewan rendahan. Berikutnya, teleportasi. Makima bisa berteleportasi ke tempat lain melalui perantara tikus-tikus yang ada di bawah kendalinya. Cara kerja dari teleportasi Makima sendiri bisa gua katakan agak geli dan menjijikan. Karena dalam proses teleportnya, kawanan tikus yang banyak akan membentuk sebuah kerumunan, dan dari kerumunan itulah Makima akan muncul. Kemampuan ini juga hanya pernah sekali saja muncul, yaitu saat Makima mencegat Reze yang hendak bertemu dengan Denji. Next, indera penciuman yang kuat. Jadi Makima ini sebenarnya tidak membedakan orang lain berdasarkan wajah atau fisik mereka, melainkan melalui aroma bau dari orang tersebut. Jadi jika ada orang ataupun devil yang kuat ataupun menarik perhatiannya Makima, Makima akan mengingat bau mereka, bukan dari wujud fisiknya. Namun ini juga yang menjadi salah satu celah Denji untuk mengalahkan Makima, karena sejak awal pertemuannya dengan Makima,
hanya bau Pochita ataupun Chainsaw Man yang Makima ingat, bukan baunya Ngab Denji. Berikutnya kebal terhadap serangan apapun ataupun simpelnya immortal. Berkat kontraknya dengan Perdana Menteri Jepang, setiap serangan yang diterima oleh Makima akan ditransfer menjadi sebuah penyakit ataupun petaka bagi para warga negara Jepang secara acak. Tentunya kontraknya ini membuat Makima menjadi karakter yang sangat kuat plus sangat sulit untuk dibunuh. Dalam manga Chainsaw Man sendiri, Makima ini sudah ditampilkan mati berkali-kali. Puluhan kali matinya ada tuh. Cuman ya berkat kontraknya tersebut, Makima terus-terusan bisa pulih kembali. Ya walaupun ujung-ujungnya harus mati juga. Jadi Wagyu A5 lagi. Aduh. Next, kemampuan yang terakhir mungkin ini akan terdengar sepele. Namun ya sudahlah, yaitu toleransi tinggi terhadap alkohol. Jadi Makima ini kebal banget sama yang namanya miras. Mau minum sebanyak apapun dia kagak bakalan mabok. Ini pernah sekali ditunjukkan di pesta penyambutan anggota divisi 4 yang baru. Yang mana saat itu Makima minum banyak sekali bir dan ya Makima tampak biasa-biasa saja. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan mengenai kemampuannya Makima. Kalau ada yang salah ataupun kelewat, kalian bisa koreksi sama tambahin aja di kolom komentar. Nextnya gue bakalan bahas mengenai beberapa hal menarik seputar Makima tentunya. Gue gak akan masukin semuanya, walaupun sebenarnya bisa banget nih karakter diulik. Tetapi karena kebanyakan dan gue gak mau video ini jadi kepanjangan, jadinya gue pilih aja beberapa yang menurut gue benar-benar menarik. Oke, langsung aja. Pertama, nama Makima. Nama Makima sendiri terdiri dari 2 kanji yang seperti ini bentukannya. Masing-masing dari kanji tersebut diambil dari kata Bokujin yang artinya gembala dan juga Ningen yang artinya manusia. Nah, 2 kata tersebut sangat merepresentasikan ataupun menggambarkan karakter Makima. Kata Ningen atau manusia sendiri merepresentasikan wujud Makima yang seperti manusia sempurna jika dibandingkan dengan kebanyakan iblis yang ada. Ya walau dari segi sifat, Makima ini kagak ada manusiawinya. Sementara kata Bokujin atau gembala merepresentasikan sosok Makima sebagai control devil yang bisa mengendalikan ataupun halusnya menuntun makhluk lain dengan sesuka hatinya. Masih berhubungan dengan namanya, dalam sebuah wawancara, Tatsuki Fujimoto selaku autor manga Chainsaw Man pernah mengatakan, jika suku kata ki dihapus dari nama Makima, maka akan menyisakan kata mama. Kata mama ini dapat diartikan sebagai peran keibuan Makima yang selalu ia berikan kepada Denji. Mengingat Denji sendiri adalah anak yatim piatu yang bisa dikatakan kehilangan figur seorang ibu sejak ia kecil. Dan Makima berhasil mengisi peran tersebut, meskipun itu hanya sekedar tipuan untuk memanipulasi Denji. Berikutnya masih langsung dari sang autor. Fujimoto sendiri pernah mengatakan kalau Makima adalah karakter Chainsaw Man pertama yang digambarkan mempunyai citra yang solid baik itu dari luar maupun dari dalam. Karakter Makima sendiri terinspirasi dari beberapa karakter yang ada dalam tontonan dan bacaan favoritnya Fujimoto Sensei, seperti Benten dari novel The Eccentric Family dan juga Haruko dari anime FLCL. Yang mana kedua karakter tersebut sama-sama karakter licik dalam ceritanya. Benten sendiri merupakan karakter dengan derajat tinggi yang susah sekali untuk diprediksi, memiliki daya tarik yang kuat namun punya semacam sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh orang pada umumnya. Sedangkan Haruko juga sama, merupakan karakter yang sama-sama sulit untuk ditebak, manipulatif, dan juga dia punya semacam ketertarikan dengan makhluk yang ada dalam tubuhnya sang main karakter. Mirip banget kan penggambaran 2 karakter tersebut dengan Makima jika 2 karakter tersebut digabungkan. Berikutnya tujuan dan impian Makima. Di chapter 84, Makima pernah mengatakan kalau dia punya tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik tanpa adanya hal buruk dan kecacatan sedikit pun. Agar Makima bisa mencapai tujuannya tersebut, ia membutuhkan kekuatan dari Chainsaw Man yang bisa menghapus entitas suatu konsep. Makanya di akhir cerita Makima begitu berusaha keras untuk mengalahkan Chainsaw Man supaya dia bisa mengendalikannya dan menggunakan kekuatan penghapusan tersebut untuk menghapus berbagai keburukan yang ada. Tetapi tujuan Makima yang sebenarnya baru terungkap setelah dia mengalahkan Chainsaw Man. Sebenarnya Makima ini hanya kepengen menjalani hidup dan menghabiskan waktu bersama Pochita ataupun sosok Chainsaw Devil yang sebenarnya. Dalam mimpinya Denji juga, Pochita pernah ngomong kalau sebenarnya yang diinginkan oleh Makima hanyalah kesetaraan dan sesuatu seperti sebuah keluarga.
Tetapi karena Makima ini adalah control devil yang notabene punya kekuatan untuk mengendalikan orang, alhasil Makima sulit untuk menggapai impiannya tersebut. Next, bagian dari Four Horsemen Devil. Di chapter 87, Makima pernah menyinggung soal Four Horsemen Devil atau 4 penunggang kuda. Yang mana Four Horsemen ini merupakan referensi dari tokoh pertanda kiamat dalam ajaran Kristen. Dan nama dari tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada conquest atau penaklukan, war atau perang, famine atau kelaparan, dan death atau kematian. Walaupun belum 100% dikonfirmasi oleh sang autor, secara tersirat Makima ini bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari Four Horsemen. Makima sendiri mewakili nama conquest atau penaklukan, yang sesuai sekali dengan ability yang dimilikinya yang bisa menaklukkan lalu mengendalikan suatu makhluk. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Makima di chapter 84, jika dia ingin menghapus hal buruk seperti perang, kematian, dan juga kelaparan. Yang mana 3 nama tersebut adalah nama dari 3 Four Horsemen yang lain, dan Makima mengesampingkan nama penaklukan. Dari situ saja bisa disimpulkan kalau Makima memang bagian dari Four Horsemen Devil. Next, fans garis keras Chainsaw Man. Makima sendiri pernah ngomong kalau dia mengagumi sosok Chainsaw Man yang merupakan pahlawan neraka. Bahkan saking ngefansnya Makima sama Chainsaw Man, dia bahkan rela untuk dimakan oleh Chainsaw Man. Walaupun Makima tahu kalau itu akan menghapus eksistensi dia. Namun Makima justru menganggapnya sebagai sebuah tanda kehormatan baginya. Makima juga merasa muak terhadap Denji, dikarenakan Chainsaw yang memilih untuk bergabung dengan Denji, yang Makima anggap sebagai manusia rendahan. Berikutnya sangat menyukai anjing. Nah, Makima sangat menyukai anjing. Anjing di sini benar-benar anjing ya, nama seekor hewan, bukan kata-kata kasar. Makima sendiri memelihara banyak anjing di rumahnya. Kalau di total ada 7 kalau gak salah. Dan yang uniknya, Makima menamai anjingnya dengan nama-nama dessert seperti tiramisu, custard, cream puff, dan lain sebagainya. Terakhir, nasib Makima sekarang. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu kalau di akhir cerita Chainsaw Man, Makima telah disulap Denji menjadi berbagai olahan daging. Dan Denji berhasil memakan semuanya. Terus apakah Makima ini sudah mati? Bisa dibilang iya. Namun mengingat para devil punya kemampuan untuk bereinkarnasi, sosok control devil yang baru pun terlahir lagi di bumi. Dia adalah Nayuta, control devil yang baru yang sama sekali tidak memiliki ingatan Makima. Nayuta sendiri punya perawakan seperti seorang bocah dan sekarang dia tinggal bersama dengan Denji. For your information aja, nama dan desain karakter Nayuta ini terinspirasi dari salah satu karyanya Tatsuki Fujimoto yang lain, yakni dari one shot Yogen no Nayuta. Oke, mungkin segitu aja pembahasan mengenai Makima dari Chainsaw Man. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, kalian koreksi aja gue di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.